seleksi si pencatar tahun 2025 ini bisa mengakomodir ya, jalur prestasi. Nah, jalur Polbid ini itu adalah jalur pendidikan diploma 3 atau diploma 4 yang nanti melaksanakan ikatan dinas sebagai ASN atau sebagai PNS. Halo Sobat Maritim, selamat datang di podcast Cerobong, cerita seputar Poltekpel Barombong. Tempat kita membahas segala hal tentang dunia pelayaran dan pendidikan maritim. Nah, senang sekali kali ini saya Nursam sebagai host akan ditemani oleh narasumber kita yang istimewa, yang sangat kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Kapten Dr. Wisnu Handoko, MSc. Assalamualaikum, Kep. Waalaikumsalam, selamat siang. Waktu siang. Indonesia bagian tengah. Tengah, Kep. Iya. Siap. Selamat siang, Kep. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Kep. Ini berkenan menemani saya pada podcast Cerobong ini. Ini pasti banyak yang penasaran, Kep. Biasanya pada kegiatan seleksi penerimaan calon mahasiswa atau calon taruna, itu banyak yang menunggu nih. Iya. Banyak mencari informasi nih, Kep. Bagaimana ya saya bisa juga lulus, bisa juga menjadi pelaut. Nah, ini tentu karena banyak penasaran. Nah, saya berharap ini Kep bisa memberikan pencerahan buat sobat-sobat kita. Apa sih yang harus mereka persiapkan? Nah, izin Kep, Kep di BPSDM Perhubungan, mohon mungkin bisa memberikan arahan kepada kita semua. Seperti apa sebetulnya peranan BPSDM Perhubungan pada kegiatan seleksi penerimaan calon mahasiswa atau calon taruna. Oke, makasih Bu Nursam. Sebelum saya menjawab, saya lihat ini ada tulisan podcast Cerobong. Cerobong. Ini maksudnya Cerobong apa ya? Cerobong itu mungkin apa kalau di kapal itu ada semacam funnel cerobong asap mungkin ya. Jadi mungkin kita menjadi terkoneksi ke situ, Kep. Oke. Karena mau naik kapal terus, mungkin. Terus kontaknya dengan podcast kita atau barangkali ada kepanjangannya gitu? Cerita seputar Barombong. Oh, cerita seputar ya. Barombong. Serobong. Kayaknya pas banget ya. Pas banget ya. Matching banget itu. Iya. Jadi ini bagus juga ya, Barombong, Poltekpel tapi punya podcast. Kalau boleh tahu, sejak kapan ini podcast ini sebetulnya ada di Poltekpel Barombong ini? Ya, jadi sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu sudah mulai dirintis, terutama sejak berubah dari balai ke Poltekpel Barombong. Karena memang untuk merubah mindset masyarakat ya, bahwa kita bukan hanya balai, tapi juga Poltekpel Barombong, maka kita manfaatkanlah teknologi. Jadi mungkin waktu kita untuk berkunjung ke sekolah-sekolah kan tidak banyak, ya apalagi sejak COVID itu kan rata-rata kegiatan dibuat secara online. Ya udahlah muncul ide kita buat podcast aja. Anak-anak sekarang kan rata-rata pakai. Iya, kayaknya kalau Gen Z itu, saya lihat mereka lebih suka yang model-model kayak podcast gini ya, karena kalau podcast itu kan pertama dia bisa dilihat gambarnya, ada orang interaktif. Berdiskusi gitu ya. Betul. Terus satu lagi kalau nggak sempet nih misalkan sambil nyetir, voice-nya suaranya juga bisa didengerin juga kan. Betul. Jadi meskipun kan nggak lihat wajahnya Bu Nursam atau lihat wajah saya, tetap aja audien bisa mendengarkan ya. Oke. Baguslah, mudah-mudahan podcast Cerobong ini bisa ini ya melengkapi apa yang ingin diketahui oleh masyarakat khususnya di sekitar Sulawesi Selatan tentang berbagai informasi tentang pendidikan kepelautan. Dan tentunya saya berharap podcast ini bisa berjalan terus ya Bu Nursam ya. Dukungan dari para sivitas akademika, kemudian juga para taruna, para mahasiswa, dan tentunya bisa mengangkat berbagai topik yang menarik ya tentunya betul, dan narasumbernya juga boleh ganti-ganti ya tentunya ya. Jadi kebetulan ini hari ini saya diundang oleh Poltekpel Barombong ya, mewakili Pak Kepala Badan menjadi inspektur upacara di wisuda beberapa program yang dilaksanakan di Poltekpel Barombong. Dan waktu tadi saya jalan-jalan sempat gitu tanya ke para taruna,
udah punya apa saja di sini. Mereka bilang katanya udah ada podcast, wah bagus, aku tertarik nih, bisa jadi narasumber gitu ya. Kebetulan sobat BPSDM, sobat maritim, dalam waktu dekat ini kan tentunya sekolah-sekolah di bawah BPSDM akan melakukan apa yang namanya si pencatat ya, seleksi penerimaan calon taruna. Nah, ini menarik sekali ya, menarik sekali karena seleksi penerimaan calon taruna ini mesti diketahui oleh masyarakat banyak. Iya, betul. Terutama yang mungkin bagi para orang tua, bagi para adik-adik yang lulusan SMA ini, bagaimana kalau yang memang punya cita-cita ke depannya ingin bekerja di sektor transportasi, khususnya di bidang pelayaran, kepelabuhanan, tentunya Politeknik Pelayaran Borombong bisa menjadi salah satu opsi pilihannya ya. Iya. Nah, tadi Bu Nursam tanya tentang bagaimana posisi atau peran BPSDM ya dalam hal ini. Oke, bagi audiens podcast Cerobong yang saya cintai dan saya banggakan, dimanapun kalian berada, dimanapun Anda berada. Jadi Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang membawahi 27 lembaga diklat, di mana diantaranya adalah 22 politeknik, baik itu pendidikan matra darat, matra laut, matra udara, di mana kalau yang laut itu Bu Nursam kita ada 12 unit pelaksana teknis ya. Nah, 12 salah satunya ada Politeknik Pelayaran Borombong. Nah, tentunya kita ingin bahwa input atau masukan dari peserta diklat, terutama diklat-diklat pembentukan, sebagaimana kita ketahui diklat ini ada yang namanya diklat pembentukan, ada namanya diklat teknis fungsional, ada diklat peningkatan kompetensi. Nah, untuk pembentukan ini karena ya namanya pembentukan kan membentuk ya. Jadi adik-adik generasi-generasi muda yang para Gen Z ini yang ingin jadi pelaut, yang ingin bekerja di atas kapal, tentunya kita ingin memastikan bahwa input itu sesuai dengan persyaratan. Sesuai dengan persyaratan. Iya, sesuai dengan persyaratan. Nah, persyaratannya apa? Nah, persyaratannya ini karena kurikulum dan silabus serta materi pembelajarannya itu diatur di dalam konvensi internasional yang namanya STCW, Standard Training and Certification for Seafarers, ya STCW. Ini menentukan apa standar minimal dari inputannya. Misalkan contohnya background pendidikan waktu SMA misalkan ya. Karena dulu kita kan mengenalnya ada jurusan ini ya, jurusan fisika, biologi ya, zaman kita dulu sekolah ya, zaman jadul lah ya Bu Nursam ya. Terus ada pembagian yang lebih ini lagi IPA dan IPS gitu. Terus belakangan lagi kalau tidak salah itu boleh milih ya, boleh milih peminatan gitu ya, peminatan. Nah, itu gimana tuh Kep? Nah, itu dia yang perlu kita berikan penjelasan ya kan. Salah juga ya. Iya. Jadi kalau peminatan SMA-nya itu ingin mengambil nanti program studi atau jurusan yang ada di Politeknik Pelayaran, tentunya mesti background-nya yang ini ya, yang eksak, science, ya ilmu pastilah gitu ya. Contohnya misalkan matematikanya, kemudian misalkan fisikanya, begitu ya. Dan tentunya juga pengetahuan umum, basicnya. Karena kan kalau di teknika nautika itu kan, kalau kita ngomong tentang permesinan kapal, atau kita ngomong tentang ilmu navigasi, kan pasti ada hitung-hitungannya tuh. Ada hitung-hitungannya gitu. Dan hitung-hitungannya memang lebih cenderung ke ini ya, ke fisika ya. Karena terkait dengan pergerakan, tentang momentum dan sebagainya. Nah, tentunya ini yang harus disiapkan oleh para calon yang akan mengikuti seleksi sepencatar ini Bu Nursam. Ini menarik sekali nih Kep. Jadi banyak yang menanyakan tentang peminatan. Ya, jadi peminatan itu karena tidak ada lagi IPA
IPS, mereka kan memilih mata kuliah, mata pelajaran nih, Cap. Nah, khawatirnya mungkin cuma salah satu eksat. Misalnya dia pilih biologi, tapi tidak memilih fisika. Dia pilih kimia. Ya gitu. Jadi itu seharusnya seperti apa tuh, Cap? Apakah harus tiga-tiganya, misalnya semuanya eksat, atau 2 diantaranya sudah boleh, atau salah satunya diantaranya sudah boleh? Ya, jadi tentunya nanti BPSDM Perhubungan akan membuat suatu guidance, semacam petunjuk lah ya bagi panitia seleksi penerimaan calon taruna di masing-masing perguruan tinggi PTKL di bawah Kementerian Perhubungan, di bawah BPSDM, bagaimana kita menentukan mata pelajaran apa di SMA yang itu minimal harus dipenuhi pada waktu dia memilih program studi atau jurusannya. Karena khawatirnya kalau nanti nggak sesuai, kasihan. Misalkan nanti yang jurusan permesinan kapal, dia harus belajar tentang teori pembakaran mesin gitu ya. Mungkin bagaimana proses pembakaran bahan bakar untuk menggerakkan mesin, ini kan banyak fisikanya juga gitu ya. Terus nanti bagaimana kalau yang nautika dia harus mempelajari tentang kecepatan kapal, tentang penentuan posisi. Kalau bisa sebelumnya itu ya tentunya pasti nanti agak kewalahan juga gitu. Makanya saya kira standar minimum dari latar belakang dulu waktu dia sekolah di SMA, saya kira penting sekali. Betul ya. Jadi sobat kita, sobat cerobong, pasti ini dapat informasi yang penting sekali nih dari Cap, bahwa kalau memang ingin menjadi pelaut, siapkan dari sekarang, bukan pas mau daftar aja. Sebelumnya 2 hari sebelumnya, sebelumnya 3 tahun, 4 tahun sebelumnya sudah harus disiapin bahwa saya harusnya mengambil peminatan mata pelajaran ini dan seterusnya. Jadi terutama fisika ya, kayak matematika, eksat lah, terutama itu ya. Baik, Cap, luar biasa nih, ini info yang sangat luar biasa. Nah, sebetulnya Cap, ini kan banyak menanyakan juga nih. Sebetulnya di institusi seperti ini tuh lebih menekankan apa sih? Akademik, fisik, atau mentalnya, atau semuanya, Cap? Iya, ini paket komplit ini pertanyaannya. Ya, pertanyaan bagus sekali nih Bu Nur Sam, dan saya pikir ini perlu diketahui ya oleh masyarakat, orang tua yang memang menginginkan putra-putrinya bersekolah di sekolah pelayaran seperti Politeknik Pelayaran Barombong ini. Jadi bekerja di sektor transportasi sebetulnya tidak hanya di pelayaran aja sih. Saya berbicara pada konteks yang lebih luas ya. Jadi ketika kita bekerja di sektor transportasi ini kan sektor yang memang berada di garis terdepan ya Bu Nur Sam ya. Dia akan melayani masyarakat pada moda-moda transportasi. Kalau dia pilot ya, kalau dia pesawat ada pilot. Kalau dia kapal dia ada perwira di kapal, ada mualim, ada nakoda, ada perwira mesinnya gitu ya. Kalau dia di darat mungkin bisa masinis kereta api atau mungkin supir kendaraan. Nah, ini kan dituntut sebetulnya selain kemampuan pengetahuannya dia, knowledge-nya ya. Yang penting lagi itu adalah skill-nya, keterampilannya. Skill ini lebih cenderung dibentuk biasanya di sekolah-sekolah yang kita sebut dikatakan sebagai sekolah vokasi. Sekolah vokasi. Iya, vokasi itu memang mengajarkan bagaimana dia itu terampil dan siap bekerja dengan bidang apa yang nanti dia itu akan lakukan. Nah, itu yang digeluti. Ya. Nah, karena kita vokasi transportasi otomatis begitu lulus harus sudah bisa mengoperasikan peralatan-peralatan atau moda-moda transportasi yang ada kan gitu ya. Iya, betul. Nah, itu skillnya. Tadi saya sudah bicara knowledge, kemudian skillnya. Nah, satu lagi yang penting itu juga adalah attitude-nya. Iya. Nah, attitude itu terkait dengan sikap, terkait dengan etikanya. Satu lagi sebetulnya sikap perilaku itu terbentuk kalau fisiknya juga bagus. Nggak mungkin dong kita mau berpenampilan. Ya lihat sendiri lah kalau lihat ini ya pilot gitu ya, atau lihat perwira di kapal kan gagah itu ya, pakai pangkat gitu. Kenapa sih harus pakai pangkat? Ini sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan, bukan sih, tapi secara psikologis biar kita tahu yang bertanggung jawab di moda transportasi itu, di kendaraan yang sedang
membawa kita itu ada orang yang paling bertanggung jawab terhadap jiwa kita gitu. Siapa? Nakoda kapal atau pilotnya. Makanya dia dikasih beban pangkat. beban di pundak. Iya, bebannya gitu di pundak. Itu sebenarnya maknanya seperti itu gitu. Bukan gaya-gayaan. Iya. Coba kita bisa bayangin kalau misalkan nakoda atau pilot jalannya bungkuk-bungkuk gitu ya. Kita jadi mikir ini bener nggak sih apa namanya si nakoda ini kita mau dibawa kapal segede ini sama dia gitu, mungkin jadi nggak ini ya, kita jadi nggak yakin gitu, yakin ya. Nah jadi makanya penting masalah physically performa ya, performa daripada fisik daripada apa namanya insan transportasi itu penting sekali, karena itu memberikan apa confident, keyakinan dan kepercayaan bagi para penumpang. Betul, gitu. Saya jadi ingat slogan kita ya, prima, profesional beretika. Benar sekali, masih ingat ya? Ingat banget. Jadi memang sudah satu paket ya. Ya. Jadi ya sobat maritim, sobat cerobong, mesti mempersiapkan 3 hal ini ya, bukan hanya belajar secara akademis saja, tapi juga harus latihan fisik. Dan yang pasti tadi attitude. Iya, saya tuh sampai sekarang masih lari loh. Masih. Untuk menjaga supaya badannya bisa. Soalnya kalau ngomong di depan taruna, kalau badan kita nggak bagus juga nanti, bapak juga malu juga kan. Nggak bisa memotivasi taruna. Nggak bisa motivasi, mesti jadi contoh dulu kan. Jadi contoh dulu, betul. Luar biasa, Kep. Jadi ini memang seleksi nih ya, seleksi penerimaan calon taruna ini. Nah, kira-kira apa tantangannya di era digital seperti ini, Kep? Apa ada perubahan? Oke, saya minum dulu deh ya. Ini iklannya dulu ini ya, iklan dulu. Ini kopi Barombong tuh enak katanya sih. Kopi cerobong, Kep. Iya, kopi cerobong ya. Tapi bukan cerobong asap ya. Cerobong podcast. Iya. Oke, jadi kita berbicara masalah materi seleksi. Jadi sesuai dengan PP 51 tentang SDM transportasi ya. Itu sebetulnya untuk memastikan bahwa input kita itu tadi memiliki knowledge, skill, attitude ya, prima, profesional dan beretika itu ada tahapan seleksi menurut Sam. Nah, tahapan seleksi itu biasa dimulai dari seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu biasanya melihat apakah persyaratan administrasi itu dipenuhi pada waktu dia itu mendaftar. Iya, mungkin akan dilihat apa namanya nilai daripada ijazahnya, kemudian persyaratan kependudukannya jelas, betul sekali. Nah, itu kalau memenuhi syarat seleksi administrasi dilanjutkan seleksi yang berikutnya itu biasanya adalah TPA. TPA itu potensi akademik. Iya. Potensi akademik itu untuk melihat itu tadi apakah persyaratan minimum pengetahuannya, ilmunya terkait dengan mata pelajaran apa yang nanti menunjang untuk dia itu bisa belajar di program studi itu dilihat. Termasuk diantaranya juga pengetahuan umum dan bahasa Inggrisnya. Itu apa saja, Kep? Di TPA itu apa saja yang diteskan? Mungkin ada mata pelajaran? Iya, biasanya IPA ada, IPA, matematika ada, ya. Bahasa Inggris juga ada, bahasa Indonesia pun juga ada. Iya, salah satunya itu. Nanti biasanya di pengumuman tuh jelas kok yang harus disiapkan. Makanya itu tadi, kalau sekarang polanya di SMA itu tidak ada lagi IPA, IPS atau mungkin fisika, biologi begitu, atau jurusan dulu itu ada A1, A2, A3 gitu istilahnya. Itu panitia akan menentukan mata pelajaran minimum apa saja yang harus ditempuh pada waktu dia SMA. Yang menjadi pijakan awal itu tadi yang sudah kita bahas. Kemudian setelah itu akan ada tes yang namanya tes fisik dan kesamaptaan. Nah, ini yang tadi karena pada saat kita bekerja di moda transportasi itu memang dituntut fisiknya. Misalkan tinggi badan. Biasanya yang paling ketat itu kalau di penerbangan tuh di teman-teman di Politeknik Penerbangan tinggi harus sekian ya, misalkan di atas 170 itu memang supaya dia bisa melihat pada posisi duduk itu bisa melihat ke depan gitu ya dari kokpit pesawatnya. Nggak diganjal aja bantal kalau. Nah itu dia. Nah kalau di kapal juga begitu juga. Pada saat dia berdiri ya itu kan ada kaca yang ada di anjungan anjungan kapal gitu standar, sudah standar jadi sobat cerobong, sobat BPSDM dan sobat pro prestasi, kita coba bayangkan aja lah misalkan ya di kapal itu kan kita ada jendela yang untuk kita melihat keluar.
Nah itu ada ketinggiannya gitu. Kalau kita terlalu rendah mungkin kita harus jinjit-jinjit gitu ya. Untuk apa namanya, untuk melihat gitu ya, harus ini, atau itu tadi mungkin harus pakai sepatu yang agak tinggi gitu ya. Nah itu kan lebih mudah memang kalau tinggi badannya memang sudah ada proporsional kan gitu. Kemudian selain itu juga kita ingin melihat apakah fisiknya memang kuat. Makanya ada tes kesamaptan itu dia harus lari misalkan. Terus misalkan dia harus kakinya harus kuat ya, mungkin tangannya juga harus kuat sehingga mungkin dia harus pull up misalkan. Nah, itu ada maksud tujuannya. Ada maksudnya, betul. Bahkan kalau Bu Nursam ingat ya, di STCW ya, STCW itu menyarankan kemampuan fisik itu. Misalkan dia harus menggapai tangannya itu di ketinggian ya, supaya pada waktu dia memperbaiki mesin dia harus mengangkat tangannya, harus mengangkat mur atau bautnya yang gede gitu, itu kuat gitu. Terus misalkan dia harus bisa berjalan di permukaan yang licin. Nah itu nanti di kapal akan ketemu. Bisa seimbang ya. Iya, apalagi kapal oleng kapten ya. Kapal oleng ini kaptennya, kapal oleng. Ini kan juga harus dipastikan. Jangan orang yang tidak punya keseimbangan bagus, ada orang nggak punya keseimbangan bagus, juga, dia sering jatuh gitu kan. Nah ini kalau udah bawaan lahir susah tuh menurut sana. Nah itu yang ingin kita pastikan. Mesti ada tesnya di situ, Cap ya? Pasti ada. Ada tesnya ya. Pasti ada. Kalau nggak bisa melalui itu nggak bisa ke tahap berikutnya. Gitu. Nah setelah itu nanti ada tes kesehatan. Nah kesehatan ini penting sekali juga. Misalkan dia nggak boleh kena penyakit hepatitis, mata mata juga dia harus normal karena nanti dia harus bisa membedakan warna ini ya. Kalau di laut itu bedain kapal itu kemana itu cuma dari lampu aja, lampu warna putih yang di atas, hijau sama merah kan. Gitu. Nah, yang mesin bayar lagi tuh, dia harus bedain warna pipa. Pipa warna biru untuk air, pipa warna merah untuk bahan bakar. Nah, itu kalau keliru-keliru air bisa keliru bahan bakar tuh. Ngeri tuh. Ngeri, bisa minum bahan bakar kita. Ngeri sekali tuh, Cap. Wah, luar biasa ya, Cap. Jadi tahu. Jadi ada tes yang namanya tes buta warna. Tes buta warna. Saya pikir tes buta warna itu Cap hanya membedakan warna uang 100.000 dengan 50.000. Wah itu salah satunya. Salah satu tujuannya. Jadi nanti kalau dibayar pakai mata uang berbeda dia bisa bedain gitu ya. Uang yen ono gitu ya Bu ya. Ono ya. Waduh luar biasa ini Sobat Maritim, ini banyak sekali bocoran nih. Oke lanjut lagi ya. Setelah itu tes kesehatan maka ada tes yang berikutnya adalah psikotes. Psikotes ini untuk melihat kejiwaannya, kemampuannya, emosionalnya gitu. Jadi orang bekerja di sektor transportasi itu harus sabar, nggak boleh dikit-dikit marah. Nanti kalau marah penumpangnya dimarahin semua, nggak ada yang mau naik nanti kan. Bahaya itu. Nah makanya harus ini. Terus dia tidak mudah putus asa, tangguh, tangguh, tidak mudah putus asa. Nanti begitu hujan deras kayak tadi. Wah balik takut air gitu. Sampai lari duluan. Iya, padahal di laut adanya cuma air aja. Padahal dia takut air, nah kan bahaya, nggak boleh kan. Nah itu akan ketahuan tuh di psikotes. Akan ketahuan psikotes. Iya. Bisa terdeteksi ya. Iya. Kemudian yang terakhir itu nanti ada yang namanya wawancara. Nah wawancara inilah yang nanti akan dilihat secara holistik, apakah motivasinya, apakah bakatnya, dan apakah juga mungkin prestasinya dia selama mungkin di SMA dan sebagainya, itu akan dilihat di wawancara. Barulah nanti di pengumuman terakhir itulah nanti yang paling pas dilihat semua dari rangkaian akademik, kemudian tes fisik kesamaptaan, kesehatan, kemudian psikotes dan wawancaranya itu akan kelihatan semua. Kelihatan semuanya. Wah, gitu. Ini komplit ini semuanya. Panjang ya jadinya ya. Panjang jadinya Kek. Tapi kalau paham, mereka pasti akan menyiapkan diri dari sekarang. Pastinya begitu. Tapi ya. Izin Kek, ada nggak aspek tertentu dari mereka mungkin punya prestasi apa di sekolah dulu, mungkin penghafal Al-Quran dan sebagainya. Ada tidak peluang bagi mereka untuk mungkin lolos tes apa gitu? Misalnya, kamu nggak usah akademik, atau kamu nggak usah tes yang mana gitu. Ada nggak kemungkinan seperti itu, Cap? Iya, mungkin saya jadi ingat nih kalau pertanyaannya Bu Nursam seperti itu sebetulnya kalau kita lihat gitu untuk perguruan tinggi umum ya, itu rata-rata sekarang sudah loh. Sudah itu, ya. Bahkan bukan baru tahun ini, udah beberapa tahun yang lalu, mungkin 3-4 tahun yang lalu mereka sudah menggunakan seleksi penerimaan mahasiswa, menggunakan jalur prestasi namanya. Dan jalur prestasi ini ada juga yang nyebut jalur undangan karena memang diundang. Jalur undangan betul. Iya, jadi siapa
yang merasa punya prestasi sebetulnya perguruan tinggi, dan itu ada dasar hukumnya. Saya udah pelajari. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Kemendikti, itu sebetulnya sudah ada guidance-nya. Nah, kami di BPSDM sebagai regulator daripada pendidikan transportasi itu tahun ini mulai menggodok ini ya, menggodok itu mempersiapkan, ya, memberikan petunjuk pada politeknik bagaimana seleksi si pencatar tahun 2025 ini bisa mengakomodir jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini sebetulnya macam-macam, Bu Nursan. Yang pertama adalah jalur prestasi akademik. Ya, jalur prestasi akademik itu kita akan melihat apakah pada waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya itu dia menunjukkan suatu progres yang progresif, yang meningkat, yang increase gitu ya. Ya bukan decrease tapi increase gitu ya. Ya, increase artinya kelas 1 mungkin biasa-biasa aja. Tapi nanti kelas 2 kelihatan gitu. Nah, itu kita pertimbangkan melalui apa? Melihat nilai-nilai yang ada di raportnya. Iya, menilai di rapotnya. Tapi yang harus jujur dong, rapotnya nggak boleh bukan dibikin-bikin ini ya. Bukan ada berita yang kayak gitu ini saya sampaikan dari awal, itu jangan yang begitu. Jadi yang memang rapotnya benar-benar catatannya bagus gitu. Nah, itu namanya jalur prestasi akademik. Kemudian yang kedua adalah jalur prestasi olahraga non akademik ya. Olimpiade. Ini non akademik. Ya, jadi yang akademik tadi ini sekarang masuk non akademik. Non akademik itu yang pertama adalah jalur prestasi olahraga. Contoh nih, misalkan putranya Bu Nursam dulu pernah juara Olimpiade angkat berat misalkan, angkat berat, gitu. Atau misalkan ikut kejuaraan badminton misalkan, atau kejuaraan lari pada tingkat nasional, pada tingkat internasional ya misalkan, itu bisa disampaikan kepada panitia si pencatar untuk menjadi pertimbangan. Itu dari jalur olahraga. Kemudian yang kedua dari jalur seni dan budaya. Contohnya misalkan dia juara lomba public speaking misalkan, pidato, atau dia lomba tari misalkan, lomba ini apa namanya, melukis misalkan, baca puisi bisa, menyanyi, gitu. Ya menyanyi termasuk mungkin Indonesian Idol bisa. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan. Kemudian yang berikutnya adalah dari jalur agama, religi. Nah, yang itu salah satu yang tadi disampaikan Bu Nursam. Misalkan yang hafiz Quran. Ya, apalagi dia hafal 30 juz misalkan. Loh, enggak. Aku pikir ya Bu Nursam, nggak mudah loh ngapalin 30 juz saja. Kita juz 30 aja nggak hafal-hafal ya, apalagi 30 juz ya. Juz 30 hafal gitu kan. Nah, ada yang pernah saya baca ya, ada penelitian. Orang yang bisa menghafalkan 30 juz itu kalau orang memorinya nggak kuat nggak bisa tuh. Berarti kan hebat. Itu sudah cerdas dulu. Nah, itulah yang dipertimbangkan dalam jalur prestasi ini yang bisa kita pertimbangkan. Ya tentunya tidak hanya yang dari Islam ya. Kemarin saya juga tanya itu ke tim yang lagi menggodok persiapan guidance daripada si pencatar ini, mungkin dari agama yang lain bisa juga gitu. Nah, itu harus ada rekomendasi tentunya dari Kementerian Agama atau mungkin dari apa namanya lembaga yang memang bisa memastikan, memvalidasi itu yang penting. Iya, betul. Ya. Nah, jadi memang plus minusnya dari jalur prestasi ini, pertama kita bisa dapat bibit input yang bagus. Ya, karena prestasi-prestasi itu tidak mudah. Dan biasanya orang yang punya prestasi itu biasanya attitude-nya, disiplinnya itu udah terbentuk. Gak mungkin dong orang bisa prestasi lari di hari kalau dia nggak disiplin. Iya, betul. Pasti itu. Pasti sudah terbentuk dari awal. Jadi itu yang harus kita siapkan dalam waktu dekat ini, dan tentunya kita berharap jalur prestasi itu bisa bisa menggantikan tes potensi akademik. Tes potensi akademik. Ya, tetap dilihat dulu background-nya dia, tetap dilihat dulu. Dulu waktu SMA itu apa sih? Jadi setelah administrasinya lolos, ya akademiknya menjadi bahan pertimbangan. Kep, minum dulu Kep. Saking semangatnya luar biasa ini. Waduh, ini banyak sekali nih bocoran ini, luber semua ini. Bisa dipersiapkan dari ini semoga ada yang nonton yang sekarang baru kelas 1 SMA, harapan saya sebetulnya udah siap-siap dari sekarang ya. Karena biasanya kalau saya Kep mewawancarai, kenapa mau jadi pelaut? Sudah cita-cita saya.
Oh gitu ya. Nah, tapi giliran ditanya jurusanmu di SMA apa? IPS. Loh, sejak kapan cita-cita ini muncul? Kayaknya tiba-tiba ini. Iya. Nah, jadi tapi anyway, namanya cita-cita bisa saja datang kapan saja. Iya. Inspirasi dari siapa saja. Iya, dan itu bisa dinamis berubah kan, benar Sam ya. Dan harapan saya nih, Cap, hari ini Sobat Maritim kita, ini saya ingin sampaikan bahwa Cap Wisnu juga ini dulu pernah pelaut ya, Cap ya. Oh, mantan pelaut saya. Mantan pelaut. Iya. Nah, juga dari sekolah pelayaran. Iya. Kemudian menjadi pelaut, kemudian masuk ASN. Dan sekarang menjadi pejabat menaungi kami semua ini ya. Iya. Ini hebat sekali prestasinya dan saya berharap bisa menginspirasi Sobat Maritim yang Nah, kita. Sebentar, Bu Nur Sam. Iya. Ada satu yang penting juga diketahui tentang jenis jalur penerimaan si pencatar. Siap. Jadi jalur si pencatar ini ada dua jenis di Politeknik kita. Iya. Yang pertama ada jalur yang namanya jalur Polbid, Jalur Polbid, pola pembibitan. ya. Ada yang namanya jalur reguler atau mandiri. Mandiri, ya. Nah, jalur Polbid ini itu adalah jalur pendidikan Diploma 3 atau Diploma 4 yang nanti melaksanakan ikatan dinas sebagai ASN atau sebagai PNS. Ikatan dinas. Iya. Berarti otomatis nanti. Iya, dan ini dia mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa beasiswa kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi tidak perlu bayar lagi dia selama kegiatan belajar mengajar. Paling bayarnya hanya permakanan saja. Permakanan saja. Iya. Tapi untuk ke SPP dan sebagainya sebenarnya sudah tidak bayar, sudah ditanggung oleh negara. Iya, di negara-negara karena dia nanti jadi ASN. Nah, kalau yang tidak ingin jadi ASN, kita menyediakan yang namanya jalur reguler mandiri. Reguler mandiri. Iya, reguler mandiri itu artinya dia membiayai sendiri, ya, biaya pendidikannya termasuk di asrama. Tapi nanti setelah lulus dia nggak ada ikatan ke pemerintah, dia boleh bebas, mau bekerja di BUMN bisa, di perusahaan swasta bisa, bekerja di luar negeri juga bisa. Gitu. Jadi plus minus juga. Jadi kalau yang Polbid dia harus jadi PNS, tapi dia nggak boleh berlayar kemana-mana, dia harus jadi ASN gitu. Tapi kalau yang jalur mandiri dia mau mengembangkan dirinya kemanapun nggak ada masalah. Mengembangkan karirnya setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Bisa. Nah, ini seleksinya apakah berbeda antar dua ini? Relatif sebetulnya bersama, Bu Nur Sam. Cuma bedanya kalau yang Polbid ini STPA-nya itu atau potensi akademik itu namanya SKD. Seleksi kemampuan dasar. Itu kayak PNS ya, ASN. Iya, sama kayak ASN. Karena ini sebetulnya dikelola atau kita join dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Bedanya itu aja. Jadi dari awal sudah join dengan BKN. Formasi juga sudah ditetapkan dari awal. Betul, begitu. Jadi tidak mungkin menerima kalau formasi. Iya. Jadi dari sekarang sobat Proprestasi, sobat Cerobong, pilih mana? Kalian mau jadi apa? Mau jadi pegawai pemerintah atau memang pengen berkarir nanti di perusahaan-perusahaan pelayaran atau di pelabuhan. Iya. Gitu. Semua ada plus minusnya. Iya, luar biasa ini. Jadi Sobat Maritim bisa memilih nih. Saya mau mengabdi ke negara melalui instansi langsung jadi ASN atau mengembangkan karirnya setinggi-tingginya melalui jalur reguler tadi. Iya. Reguler mandiri tadi. Iya, betul. Iya, dia bisa berkarir kemana Tapi bisa juga sebetulnya yang jalur reguler mandiri itu setelah dia misalkan 10 tahun berlayar gitu ya, habis itu kok dia baru tertarik masuk jadi ASN. Kalau umurnya masih di bawah 35 kan boleh tuh. Masih boleh. Saya dulu ya, berlayar dulu ya, cari pengalaman, habis itu baru masuk jadi ASN. Masih bisa juga. Masih bisa, tapi itu harus dari Diploma 4 atau Diploma 3 ya, Ken, ya? Kalau zaman dulu saya malah belum ada diploma. Iya. Saya dulu dari golongan 2 Bu ASN-nya. Iya, jadi itulah mungkin pentingnya program kami kan Diploma 3. Diploma 3, ANT 3. Oh, di sini Diploma 3 Diploma 3. Oke. Nah, itu mungkin yang masyarakat mungkin belum paham ya perbedaan antara diklat pembentukan tingkat 3 dengan diklat program Diploma 3. Nah, di Diploma 3 ini kan saya selalu sampaikan, kamu punya pisau tuh bermata dua loh jadinya. Jadi satunya bisa berlayar, satunya suatu saat nanti kalau bosan di kapal, ya bisa nanti mengabdi. Satu sisi buat ngupas sayur, satu sisi buat ngupas buah. Jadi kan dua mata gitu. Dua mata, Cap. Lebih efisien, Cap. Jadi beli satu pisau sudah dapat 2 mata. Nah, itu yang kadang-kadang belum dipahami mereka. Jadi memang sekalian kita perkenalkan bahwa program Diploma 3 itu bedanya juga cuma 1 semester. Oh gitu ya? Iya, karena kan 6 semester totalnya. Sebetulnya di Poltek Barumong ini
bukanya program apa saja sih ya Bu Nur Sam? Ini kok jadi saya yang tanya ya? Ini maksudnya siapa ini? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ini Sharing. biar ini ya sharing. Iya. Karena seingat saya dulu Barombong itu ini ya sangat identik sekali dengan pendidikan rating ya. Betul. Iya. Iya. Nah, ketika jadi politeknik dia juga buka juga untuk diploma juga yang untuk Diploma. ANT3, ATT3 ya untuk pelaut tingkat 3. Tapi bagaimana ini? Apakah pilihan yang tadi di rating pun juga dibuka juga sebetulnya di Barombong? Masih ya? Rating ada, able ada. Kemudian untuk pembentukan itu dulu pernah sih ada bahkan di klub pembentukan tingkat 5 pernah. Oh, pernah juga ya? Pernah. Dia cuma 1 semester di kampus, satu tahun di laut. Nah, sekarang yang ngetren itu adalah ikon kami sih sebetulnya sejak dulu kan. Iya. Di klub pembentukan tingkat 4. Itu kan mengakomodir lulusan yang SMP, mungkin butuh sekolah atau apa, butuh pekerjaan di laut. Kita akomodir di situ. Nah, itu bagus. Ya sama sih inget ya, Bu Nur Sam ya. Jadi waktu tahun 95 sampai tahun 2000 saya berlayar itu, dulu saya itu pernah beberapa kali bareng gitu di kapal ya, sama-sama join di kapal dengan para alumni dari Barombong. Yang gitu. Dia itu ada yang jadi OS, ada yang jadi sailor, ada yang jadi able seaman, yang notabene dia pada jabatan rating di kapal. Dan mereka hebat-hebat. Iya, terlatih. Dia bisa bagaimana mengatur tali untuk tambat, dia tahu bagaimana cara mengecat dengan baik, bikin perancang naik ke atas tiang kapal dengan bantuan tali, dengan bantuan tangga. Itu hebat-hebat. Lulusan PTP Barombong tuh. Dan bahasa Inggrisnya juga hebat-hebat. Bahasa Inggrisnya juga penting sekali bahasa Inggris. Iya. Ya, soalnya ya gimana ya kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana dia bisa nembus pasar internasional ya. Jadi Sobat Maritim juga harus tahu ini. Jangan hanya mengatakan saya mau dapat dolar, saya mau berlayar ke luar negeri, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan berbahasa Inggris. Jadi itu modal itu. Iya. Jadi itu jadinya besar kemauan, usaha kecil sekali ya. Iya, jadi gitu Cap. Jadi kami memang DP 4 atau di klub pembentukan tingkat 4 ya itu tolong digaris bawahi, bukan diploma 4 ya. Itu memang membantu Sobat Maritim yang ingin berlayar, tapi mungkin jasanya. Yang DP 4 itu berapa tahun? 2 tahun Cap. Oh, 2 tahun aja di ya? kampus, 1 tahun di laut. Oke, cepat sekali ya berarti. Dan itu siap kerja ya? Siap kerja. Dan banyak perusahaan yang ngambil? Banyak perusahaan yang ngambil. Wow. Tenggo Bravo itu banyak sekali pakai di tempat. Oh, Tenggo Bravo apa? Takbut. Oh, Takbut. Oh iya. Banyak sekali pakai. Ya lama nggak di kapal jadi lupa. Sekarang ada poin master lagi Cap, jadi ngetren itu. Iya. Tenggo Bravo, Takbut itu. Dan itu memang betul-betul laku sekali. Atau dia SMA tapi IPS. Ini tadi saya katakan terlambat memilih profesi pelaut. Oke. Itu diakomodir kalau di Pak. Nah, itu menarik juga ya. Gitu. Jadi ada bridging lah ya. Ada jembatan bagaimana kalau yang dulu mata pelajaran SMA-nya itu tidak dari ilmu pasti ya. Iya, Cap, betul. Masuk ke situ. Nah, kemudian DP3 Cap. Itulah pembentukan tingkat 3. Tingkat 3. Ya, ini kan hampir sama dengan diploma sebetulnya. Ya. Cuma kalau saya tidak salah ini non diploma dia ya. Diploma Cap, dia non diploma. Jadi hanya dapat sertifikat kompetensi pelautnya saja. Itu menarik itu. Iya, Cap. Itu untuk mengurangi jumlah pengangguran ya. Jadi bagi sobat maritim yang mungkin habis kena PHK barangkali ya, atau nggak tahu mau kerja di mana, bergabung aja di Politeknik Barombong, siap-siap berlayar dengan program pendek, hanya 2 tahun, 1 tahun, 2,5 tahun saja. 1,5 tahun di asrama, 3 semester Cap, kemudian setahun di laut. Langsung bisa berlayar. Oh, keren itu. Langsung perwira tingkat 3. Itu sebagai solusi untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Ya? Sepertinya itu basicnya, kenapa itu dibuat? Karena usianya itu sampai 27 tahun. Oke. Jadi misalnya ada yang diploma 3. Terus ngomong-ngomong gajinya masih gede ya pelaut ya? Insya Allah. Kembali lagi kembali lagi. Tadi mampu nggak bahasa Inggris? Oke. Ya, terus tergantung perusahaan pelayanan di mana dia bekerja ya. Itu dia, tergantung di mana, tapi masih standar lagi. Oke. Insya Allah kalau melihat situasi pekerjaan sekarang yang mungkin tidak begitu mudah di darat, laut itu adalah pilihan yang tepat. Opsi yang menjanjikan ya. Menjanjikan lah, iya. Dan ya alhamdulillah. Sekarang sobat maritim memang banyak melirik kita ini, alhamdulillah. Nah, makanya banyak penasaran ini Cap. Kehadiran Cap di sini luar biasa membantu. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini di podcast edisi kali ini benar-benar memberikan pencerahan, memberikan
banyak informasi ya. Dan tentunya mungkin saya juga titip nanti kalau ini di broadcasting begitu ya, di YouTube atau di channel Instagram bisa disampaikan ya Bu Nur Sam melalui grup-grup teman-teman, mungkin para alumni, para taruna mahasiswa atau peserta diklat di sini, sehingga banyak masyarakat yang bisa melihat, mencari informasi ini, atau mungkin yang tadinya belum tahu, begitu lihat diskusi sharing kita siang hari ini, mereka jadi tahu dan bisa menyampaikan itu mungkin ke tetangganya, ke keponakannya gitu ya. Betul. Masih bisa di-sharing lah. Mungkin linknya bisa di-sharing ya. Ya. Izin Cap, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Maritim. Mungkin khawatir ya, ini kalau saya masuk Politeknik Barombong, itu seperti apa saya cari kapal untuk praktek? Itu ada kerjasamanya nggak setiap OPT dengan perusahaan pelayaran? Oh ya, jadi sebetulnya kebijakan dari BPSDM Perhubungan ini kita ingin menjalin suatu kolaborasi dengan stakeholder. Salah satunya adalah pengguna jasa ya, pendidikan kita atau pengguna lulusan kita ini. Nah, diantaranya adalah perusahaan-perusahaan pelayaran. Nah, sering saya sampaikan kepada para direktur politeknik, coba kita itu membuat bagaimana lulusan kita itu memang diminati dengan nilai-nilai tambah yang dia miliki. Ya, salah satunya dan nilai tambahnya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya. Kalau saya yakin sebetulnya dengan fasilitas simulator, laboratorium, bahkan kita punya kapal latih ya. Betul. Jadi BPSDM ini punya 7 kapal latih kan Bu Nur Sam. Salah satunya kapal latih punya Politeknik Barombong. Nah, itu sebetulnya fasilitas yang sangat memadai. Sangat memadai. Tidak semua sekolah pelayaran atau sekolah maritim itu punya kapal latih dan kita punya. Jadi setidak-tidaknya mereka sudah kompeten dari sisi skillnya dia. Tinggal bagaimana itu tadi bahasa Inggrisnya. Dan saya yakin dengan pola pengasuhan kita itu sudah melatih menjadikan lulusan Politeknik Pelayaran Barombong ini menjadi orang-orang yang tangguh, tidak mudah putus asa. Kemudian etikanya, sopan santunnya itu juga terbentuk juga di situ. Nah, tinggal biasanya kekurangannya memang di bahasa Inggris saja Bu Nur Sam. Selalu itu ya. Bahasa Inggris ya. Sehingga kalau misalkan taruhlah Barombong ini bisa siapkan aja, nggak usah banyak-banyak lah, misalkan 50 orang atau 25 orang yang bahasa Inggris dan bagus. Coba kita minta perusahaan pelayaran datang ke sini, lihat langsung, seleksi, lihat bahasa Inggrisnya dia, prakteknya, diwawancarain pakai bahasa Inggris. Tidak harus datang ke sini juga, bisa pakai Zoom juga. Iya, kalau mereka cocok ya, tertarik dengan ini, saya pikir 25 orang atau 50 orang yang kita siapkan itu pasti langsung diambil. Dan kita sudah sering kan melakukan seperti itu dengan berbagai perusahaan nasional maupun internasional. Iya, betul itu Cap. Dan memang Cap, kami juga rupanya sudah merintis Rating Plus kalau saya tidak salah. Rating Plus ya. Nah, itu dia. Jadi sepertinya di Rating Plus ini semua materinya itu bahasa Inggris. Mungkin pengajarnya pun harus bahasa Inggris, Jadi memang mereka betul-betul dilatih untuk ini kalau di pendidikan luar sana itu kelas internasional lah gitu kelas internasional, betul. Iya. Kan basically kita ini sudah harusnya ya kita bilingual ya mestinya ya. Dari awal sudah bilingual. Nah, kalau membentuk seperti ini memang harusnya karena plus-plus ya. Jadi memang mudah-mudahan ada perusahaan pelayaran sudah langsung siap untuk menerima mereka dengan kompetensi yang kita buat nanti itu. Seperti itu rencananya kami ke depannya. Itu benar-benar salah satu solusi ya untuk bagaimana kita bisa menembus pasar internasional. Betul Cap. Apalagi memang tingkat rating kan sangat diminati tuh dari luar. Betul sekali. Karena dengar-dengar juga di Eropa kan sudah jarang tuh ada yang mau jadi OS dan seterusnya. Mereka paling maunya level tertinggi di atas kapal. Jadi kita pasti ambillah peluang-peluang itu daripada Filipina. Yang mengambil. Jadi memang kalau saya dapat informasi begitu ya, evaluasi dari negara-negara yang pakai pelaut kita itu itu memang yaitu pelaut Indonesia itu dibandingkan dengan pelaut dari Filipina, dari India itu memang itu lagi kekurangannya bahasa. Paling attitude kita termasuk bagus loh Cap. Termasuk disenangi orang Indonesia tuh. Tapi itu tadi. Bukannya benar sih mengajar bahasa Inggris ya? Itu dia. Bisa jadi peluang juga bagi saya sebetulnya nih Cap. Challenge bagi saya. Challenge bagi saya. Bagaimana buat mereka
apa ya, punya keterampilan bahasa Inggris yang Iya. yang lebih bagus lagi lah. Ya, harapan kita seperti itu. Nah, izin Cap, ini mungkin terakhir saya mohon Cap bisa menjawab. Pertanyaan terakhir ya, Iya. bener ya? Insya Allah Cap. Ini ketinggalan pesawat misalnya kalau. Aduh, iya, Cap. Jadi mungkin ada saran-sarannya Cap kepada calon taruna, calon mahasiswa yang akan mendaftar baik itu di Politeknik Baromo atau mungkin di politeknik yang lain. Apa saran-sarannya supaya mereka bisa sukses mengikuti seleksi Cap? Iya. Jadi tadi kan saya sebutkan untuk kita diminati, untuk kita bisa sukses menembus pasar internasional itu kan tadi kita harus punya knowledge. Ya, kita punya skill dan kita punya attitude. Ya kan gitu. Nah, knowledge ini dibentuk kalau kita itu punya kedisiplinan di dalam belajar, tahu caranya belajar yang benar. Makanya saya sering kalau pas lagi kunjungan ke daerah-daerah itu atau ke UPT, saya selalu mengingatkan, kuasailah yang namanya study skill. Study skill. Study skill itu sebetulnya adalah skill untuk belajar. Bagaimana mencatat dengan cepat, bagaimana mengingat pembelajaran dari dosen, ya kan? Kemudian bagaimana mengatur waktu belajar, ya. Itu adalah study skill. Supaya knowledge itu banyak yang masuk kita. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan skill. Nah, skill itu hanya bisa terbentuk kalau kita itu sering mempraktekkan. Dulu kan kita sering ya pada waktu biasanya di dalam ilmu pembelajaran ya, apa yang kita dengar saja itu biasanya kita mudah lupa, ya kan? Tapi kalau kita sudah mulai melihat itu kita sudah mulai paham gitu ya. Nah, kalau kita sudah mendemonstrasikan itu benar-benar kita benar-benar bisa melakukan gitu, bisa mengerti bagaimana melakukan. Jadi untuk skill itu tidak hanya cukup kita hanya mendengar, melihat saja, tetapi juga harus mempraktekkan, mendemonstrasikan, dan itu harus berulang-ulang, supaya ibaratnya udah menjadi darah daging kita lah kan gitu. Jadi habit, iya sama, bahasa Inggris tadi lah. Kalau cuma belajarnya di kelas aja, nggak pernah dipraktekkan pada waktu makan, pada waktu bermain dengan temennya, pada di perpustakaan atau di kelas dengan dosen, ya nggak kebentuk-bentuk kan bahasa Inggrisnya. Butuh penghabitan. Iya, harus jadi menjadi suatu habit. Nah, itu skill terbentuk dari situ. Nah, kemudian yang terakhir attitude. Ya, attitude ini adalah sikap kita, bagaimana kita merespon. Ada yang bilang attitude ini lebih cenderung kepada soft skill kalau bahasanya sekarang. Kan sering ya disampaikan kalau kita bagus nilai akademiknya atau IP-nya, belum tentu bekerja itu kita bisa. Ternyata apa? Attitude soft skill-nya kurang. Nggak cakap bagaimana ngomong dengan orang lain. Diem aja. Nah, kalau pendiam kita kan nggak tahu maunya apa kan gitu ya. Nah, kemudian juga public speaking-nya, berbicara di depan umum ya, di depan rapat. Biasanya ya itu tadi, mungkin pintar di sekolah tapi nggak bisa berbicara di depan orang. Kemudian juga terkait dengan emotional quotient-nya. Ya, bagaimana dia mengelola emosinya, tidak, kalau zaman sekarang tidak baperan lah gitu ya. Ditegur, dimarahin. Wah, itu semua pada ranah-ranah attitude soft skill. Nah, saya pesan kepada yang sekarang lagi belajar, terus yang nanti mau juga ingin bergabung di Politeknik Baromo itu, milikilah knowledge, skill dan attitude dengan baik menggunakan pelatihan-pelatihan atau menggunakan instruksi-instruksi. Bisa juga sekarang ini kan sudah banyak kita bisa lihat Instagram, ada ChatGPT, Gemini dan sebagainya, banyak sekali materi ya, banyak sekali ya. Tapi itu adalah teorinya. Kembali lagi kita mau menerapkan itu. Karena kalau tidak diterapkan itu tidak akan terjadi. Nah, itu pesan saya yang terakhir ini. Wah, luar biasa, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Sobat Maritim bisa mendengar, menyimak, ya dicatat-catat deh. Mungkin takut lupa besok-besok bisa dicatat, nanti diputar lagi. Ya. Jadi ya terima kasih banyak. Kalau ditaruh di YouTube bisa diputar berulang-ulang ya. Iya, kalau ditaruh di YouTube bisa diputar lagi berulang-ulang. Jadi pesan-pesan yang sudah disampaikan tadi, bocoran-bocoran yang sudah disampaikan tadi, harapannya
bisa membuat teman-teman sobat maritim itu bisa lebih siap lagi. Lebih siap lagi untuk menempuh seleksi di Poltekkes Barongbong. Nah, buat teman-teman maritim, sobat maritim yang sudah bergabung, itu supaya betul-betul menjaga skill tadi, attitude skill, menambah lagi kompetensi bahasa Inggrisnya ya, gitu barangkali, Cap ya. Ya, Cap, terima kasih banyak loh ini. Sama-sama, Bu Nurza. Ini hadiah nih buat saya, buat semuanya nih, buat sobat maritim nih, hadiah luar biasa nih. Kita betul-betul apa ya, sangat mengapresiasi kehadiran Cap di podcast Cerobong ini. Terima kasih, Cap. Semoga selamat sampai tujuan nanti, Cap. Ini kan bandar lagi nih, bandar lagi, Cap ini. Baik, Cap, izin saya menutup dengan sebuah pantun buat sobat maritim, buat kita semua. Layar terkembang menuju dermaga. Cakep. Berlabuh tenang di senja nan indah. Cakep. Terima kasih sudah mendengar semuanya. Semoga podcast Cerobong ini bermanfaat. Sudah. Cerobong. Cerita seputar Barongbong. Oke.